Definisi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam dan sumber daya alam yang serupa yang tidak dapat diperbarui dikecualikan dalam peraturan PSAP 07 akuntansia aset tetap. Klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan sesuai dengan jenis belanja modal dan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tanah. Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi setiap dipakai. Yang kedua, peralatan dan mesin. Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dalam kondisi siap dipakai. Yang ketiga, gedung dan bangunan. Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Yang keempat, jalan irigasi dan jaringan. Mencakup jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Yang kelima, aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi aset tetap yang bukan milik entitas sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset. Yang keenam, konstruksi dalam pekerjaan. Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan sebelum selesai seluruhnya. Pengakuan aset tetap. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap akan sangat andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berwujud. Yang kedua, masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang ketiga, biaya perolehan dapat diukur dengan secara andal. Yang keempat, tidak dimaksudkan untuk dijual. Yang kelima, diperoleh atau dibangun untuk digunakan. Pengukuran aset tetap. Perolehan aset tetap dapat melalui yang pertama, pengadaan atau pembelian, yaitu dengan cara pembelian secara tunggal atau gabungan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga. Yang kedua, wakelola. Yang ketiga, hibah atau donasi. Dan yang keempat, pertukaran aset. Pengukuran aset tetap berdasarkan cara perolehannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, biaya perolehan. Dalam biaya perolehan itu ada biaya diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan harga beli ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset siap digunakan. Yang berikut diperoleh dengan membangun sendiri. Biaya perolehan, biaya langsung ditambah biaya tidak langsung. Biaya langsung sama dengan tenaga kerja ditambah bahan baku. Sedangkan biaya tidak langsung sama dengan biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan lain-lain. Yang kedua, nilai wajar. Digunakan apabila tidak ada nilai perolehan atau nilai perolehan tidak dapat diidentifikasi perolehannya dengan cara lain, misalnya hibah. Pertukaran aset tetap. Yang pertama itu, biaya suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran yang tidak serupa atau aset lainnya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer atau diserahkan. Yang kedua itu, suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Maka aset yang baru diperoleh dengan dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas. Penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan dilakukan agar nilai aset tetap disajikan secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
Metode penyusutan aset tetap. Metode penyusutan aset tetap yang diperkenankan bagi pemerintah pusat adalah metode penyusutan garis lurus. Metode ini dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata selama masa manfaat aset terkait, dengan tanpa memperhitungkan nilai sisa atau residu. Penghentian dan pelepasan aset tetap. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi yang masa akan datang. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak hanya memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim sebagai pemindahantanganan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BUMN atau BMD. Aset tetap yang hilang. Aset tetap yang hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pemimpin entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Berikut perlakuan terhadap aset tetap yang hilang. Yang pertama, saat penetapan aset hilang. Yang kedua, pemrosesan terhadap unsur kelalaian atau tidak. Penilaian kembali atau revaluation. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat dibukukan dalam akun ekuitas. Aset donasi. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan atau donasi harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.